Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabillah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la rasula wa la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Quran berfirman, Allah berfirman di dalam kitabnya Al-Quran, merupakan satu peringatan agar kita waspada. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang dan rela, kecuali kalian mengikuti ajaran agama mereka. Ajaran agama mereka dalam artian millah. Saya baca di beberapa kitab tafsir, millah artinya ajaran. Dan itu tidak terbatas kepada ritual, tapi juga termasuk kebiasaan, termasuk budaya, termasuk lifestyle atau gaya hidup. Maka ayat ini sebetulnya telah memperingatkan kita agar kita berwaspada dan berhati-hati akan ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani yang bisa dalam kemasan tertentu dia menjadi satu budaya atau gaya hidup. Ma'asyiral muslimin, cobalah perhatikan riwayat disyariatkannya azan, bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW setelah disyariatkannya sholat 5 waktu, Rasulullah ingin mencari alat atau media memberikan peringatan bahwa sudah masuk waktu sholat. Rasulullah kumpulkan beberapa tokoh dari para sahabat, dan Rasulullah sesuai dengan kebiasaannya meminta pendapat para sahabat, alat apa yang seyogianya pantas digunakan untuk memberikan peringatan kepada para jamaah, kepada para kaum muslimin bahwa waktu sholat telah masuk. Berkatalah dan berusullah satu orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggunakan trompet? Serta-merta Rasulullah menolaknya dan mengatakan bahwa trompet itu adalah tradisi orang-orang Yahudi. Berdiri lagi satu orang mengusulkan agar menggunakan bel. Rasulullah pun menangkisnya dan mengatakan bel itu adalah tradisi orang-orang Nasrani, sebagaimana kita temukan sekarang yang digunakan oleh gereja. Kemudian ada yang usul dengan membakar api unggun. Api unggun pun ditolaknya oleh Rasulullah, karena api unggun adalah tradisi dan termasuk ritualnya orang-orang Majusi atau penyembah api. Kemudian tidak ada usul lagi dan diskusi atau musyawarah mencari alat atau media sebagai tanda waktu masuknya waktu sholat ditunda. Pada malam harinya salah seorang sahabat bermimpi dia didatangi oleh seorang yang berjubah serba putih, kemudian mengajarkannya kalimat-kalimat azan, yaitu kalimat takbir Allahu Akbar 4 kali, syahadatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sampai akhirnya la ilaha illallah. Kemudian besoknya beliau lapor kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah kemudian memutuskan, hadhihi ru'yatun shadiqah, ini adalah mimpi yang benar yang datangnya merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat itu mimpinya seorang sahabat diputihkan, diresmikan menjadi sebuah syariat, yaitu syariat azan, yang sampai sekarang telah digunakan dan kita tidak pernah menolaknya syariat azan ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, trompet
yang biasa kita gunakan pada malam tahun baru sebagai budaya orang-orang Nasrani Barat adalah kebiasaan Yahudi menurut hadis tadi. Bel yang juga sering kita gunakan ternyata adalah budaya Nasrani, budaya Kristen, budaya gereja yang Rasulullah tidak ridho dan ditolaknya untuk kita gunakan sebagai alat media penunjuk waktu bagi masjid dan bagi umat Islam. Begitu juga api unggun yang sering kita adakan dalam upacara-upacara perkemahan, pramuka, pon dan lain sebagainya. Menggail api dari Merapen, di bawahnya api itu berlari sepanjang jalan di Pulau Jawa, kemudian disemayamkan di wali kota dan sebagainya. Dipuja-pujanya api itu sebagai api pon, itu adalah bukan budaya Islam dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Oleh karena itulah azan berupa kalimat-kalimat yang diajarkan oleh malaikat yang menyerupai makhluk manusia tadi. Cobalah perhatikan surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita yang kita imani, yang wajib kita imani kalau kita tidak mau dianggap murtad dan keluar daripada Islam. Bahwa Al-Quran adalah sebuah kebenaran yang sejati. Seluruhnya tidak ada yang meragukan. La raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah menjadi petunjuk buat semua manusia. Kemudian di akhir ayat tersebut dikatakan wal furqan, dan menjadi pembeda. Maka orang Islam yang sudah menjalankan Al-Quran sebagai way of life, sebagai petunjuk hidupnya di dunia ini, dia akan otomatis berbeda dengan pemeluk-pemeluk agama lain. Berbeda segala apa yang dia lakukan. Cara makannya beda, cara tidurnya berbeda, cara berpakaiannya berbeda, apalagi cara beribadahnya. Maka dipastikan ibadah umat Islam tidak boleh mirip dengan ibadah agama apapun di atas muka bumi ini selain pada agama Islam itu sendiri. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, dia ada sebenarnya bagian daripada kaum itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ada satu lagi riwayat yang terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana waktu itu umat Islam belum mempunyai kalender. Kemudian Umar ibn Khattab mengirim surat kepada seorang gubernur di Mesir tanpa menuliskan tanggal, dan gubernur di Mesir tersebut menjawab surat Umar ibn Khattab sebagai khalifah, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan negara Islam yang begitu luas, seluas benua Eropa. Ibu kotanya di Damaskus, di baratnya adalah Spanyol, di timurnya adalah Irak dan Iran, di utaranya perbatasan Turki, di selatannya adalah Yaman. Subhanallah, begitu besar negara Islam, negara yang berdasarkan syariah. Kalau kita sudah punya bank syariah, punya ekonomi syariah, punya asuransi syariah, sebenarnya ratusan tahun yang lalu Islam telah memiliki sistem pemerintahan syariah yang 700 tahun memerintah bangsa Eropa, pada khususnya di Spanyol yang kita kenal dengan Andalusia. Ma'asyiral muslimin, gubernur Mesir tersebut mengirim surat, membalas surat Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Surat Tuan Khalifah yang telah kami terima tanpa hari dan tanggal." Khalifah Umar bin Khattab sadar bahwa pada saat itu umat Islam belum mempunyai kalender sendiri. Yang ada adalah kalender Masehi, kalender yang digunakan oleh orang-orang Nasrani, kalender untuk mengatur jadwal ibadahnya di gereja. Maka Umar bin Khattab tidak rela menggunakan kalender Masehi untuk mengatur dan menata kehidupan umat Islam, khususnya dalam urusan ibadah. Seperti kita telah tinggalkan, karena semua masjid mengatur jadwal khatib menggunakan kalender Masehi yang dibawa oleh Belanda, yang diboncengi oleh Mrs. Zending Kristen, yang kalender sebenarnya untuk mengatur ibadah orang-orang di gereja telah kita gunakan untuk mengatur jadwal ibadah di masjid-masjid, kecuali beberapa masjid yang sudah sadar akan kalender Hijriah. Ma'asyiral muslimin, maka Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa sahabat dan meminta pendapat. Kita akan membuat kalender Islam khusus, tapi mulai dari manakah kita hitung tanggal tahun 1 pertamanya itu? Ada yang usul dari kelahiran tahun dilahirkannya Rasulullah SAW.
tetapi Khalifah Umar menolaknya karena itu mirip dengan kalender Masehi yang dihitung dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ada yang usul dari turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, ditolaknya oleh Khalifah. Ada yang usul dari peristiwa Isra Mi'raj karena itu peristiwa besar, juga ditolaknya. Tapi kemudian ketika ada sahabat yang mengusulkan bahwa kalender Islam dimulai daripada peristiwa besar, peristiwa yang menjadikan Islam eksis, yaitu peristiwa hijrah yang ada di dalam Al-Quran, yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, peristiwa besar yang menjadikan Islam itu eksis sebelum hijrah dan sesudah hijrah, telah diambil sepakat oleh Umar ibn Khattab sebagai khalifah dan para sahabat, para pembantu-pembantunya untuk dijadikan sebagai tahun awal perhitungan kalender Islam yang kemudian kita kenal dengan istilah kalender Hijriah. Dari riwayat disyariatkannya azan dan dari riwayat ditemukannya atau dilahirkannya kalender Islam menggambarkan dengan tegas dan jelas bahwa umat Islam tidak perlu meniru, tidak perlu memirip-miripkan dengan bangsa atau dengan penganut agama apapun. Islam harus mempunyai pakaian sendiri, mempunyai tradisi sendiri, mempunyai budaya sendiri, mempunyai gaya hidup sendiri, lifestyle sendiri, agar dia memang betul-betul furqan sesuai dengan ayat Quran yang telah saya bacakan tadi. Ma'asyiral muslimin, Buya Hamka, imam besar Masjid Agung Al-Azhar ini, di mana ketika saya masih remaja selalu mengikuti pengajian subuh hari Ahad, bukan hari Minggu, hari Ahad, karena Minggu itu milik gereja dan milik Islam adalah Ahad, Isnin, Selasa sampai Sabtu. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1981. Majelis Ulama Indonesia ketika diketua umumi oleh Buya Hamka, imam besar Masjid Al-Azhar ini, telah mengeluarkan fatwa akan haramnya mengikuti acara Natalan bersama, yaitu pada setiap tanggal 25 Desember. Fatwa MUI tersebut sangat jelas mengatakan bahwa acara Natal adalah bukan seremonial belaka, tapi acara Natal adalah sebuah ritual, sebuah prosesi ibadah ubudiyah, di mana Islam tidak dibolehkan untuk mencampur adukan apakah tempatnya atau waktunya beribadah bersama-sama pemeluk agama apapun di dunia ini. Oleh karena itulah Majelis Ulama Indonesia dengan puluhan ayat dan puluhan hadis, khususnya ayat dalam surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat yang disunahkan kita baca setiap salat maghrib, ditambah rakaat kedua dengan surat Ikhlas, atau disunahkan kita baca ketika salat sunat tawaf di makam Ibrahim. Surat ini jelas-jelas hitam putih, tidak ada kompromi, tidak ada excuse dalam urusan akidah dan urusan ibadah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agama kamu dan bagiku agama aku. Urusan dagang, urusan sama-sama mengatur negara ini, hidup bertetangga adalah urusan duniawi, urusan muamalah itu adalah dibolehkan. Kehidupan pluralitas yang kita punya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi urusan ibadah, urusan ritual, tidak ada celah yang membolehkan kita untuk duduk bersama di tempat yang sama, di waktu yang sama dengan penganut agama apapun, khususnya agama Nasrani yang telah menjajah budaya umat Islam dengan budaya mereka, yaitu Natalan bersama, Valentine Days, dan Tahun Baru dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, janganlah menggunakan kata toleransi untuk mengorbankan akidah, syariah dan ibadah serta akhlakul karimah umat Islam. Umat Islam Indonesia sangat toleransi terhadap pemeluk agama apapun di Indonesia ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan Afghanistan, dibandingkan dengan Saudi Arabia, dibandingkan dengan Pakistan, dibandingkan dengan Bangladesh. Di Afghanistan apabila ada seorang misionaris datang mendakwahkan agama mereka, membawa selebaran masuk ke rumah orang-orang Islam, dia akan ditangkap dan dia akan dihukum mati. Tidak ada satu gereja pun yang berdiri di atas kerajaan Saudi Arabia. Begitu juga di Pakistan, di Bangladesh, dan di Malaysia tetangga kita. Agama Islam menjadi agama resmi negara. Tidak diperkenankan penganjur agama lain untuk menyebarkan ajaran agama mereka kepada umat Islam Malaysia. Bahkan
Kantor urusan agama Malaysia telah mengeluarkan satu fatwa, satu keputusan untuk dilarangnya pemeluk agama lain menggunakan nama Allah sebagai Tuhan mereka, menggunakan kata Alkitab sebagai kitab mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah tetangga kita Malaysia. Maka kita Indonesia terlalu amat tolerans terhadap pemeluk agama lain. Walaupun di Bali misalnya pada hari Nyepi, umat Islam tidak boleh menggunakan loudspeaker untuk khutbah, untuk pengajian. Bahkan airport ditutup. Mobil-mobil tidak boleh mengeluarkan suara dari knalpotnya. Lampu-lampu pada setiap malam harus dimatikan. Sunyi sepi. Kita pun tidak dibolehkan untuk beribadah, walaupun ibadah itu bukan ibadah mereka. Tidak ada toleransi orang-orang Bali untuk umat Islam dalam melakukan ibadahnya. Sangat sulit untuk mendapatkan izin memperluas musola menjadi sebuah masjid. Begitu juga di Manokwari. Sudah berapa tahun masjid rusak karena tsunami. Sampai sekarang izin untuk merenovasi masjid di Manokwari belum pernah dikeluarkan oleh wali kota, walaupun sudah diminta oleh Menteri Agama dari Jakarta ini. Toleransi yang sebenarnya adalah yang diberikan oleh mayoritas kepada minoritas, tapi minoritas di daerahnya masing-masing tidak memberikan toleransi kepada umat Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang mulia, yang berbahagia, kalau kita lihat statistik dalam 10 tahun perkembangan jumlah masjid hanya 80%. Dalam 10 tahun jumlah masjid berkembangnya hanya 80%, tapi jumlah gereja naik dalam 160%. Jumlah wihara milik rumah ibadah orang Buddha naik 150%. Apakah ini bukan toleransi? Masjid hanya 80%, gereja dengan wihara 160% dan 150%. Setelah kita merdeka, kita biarkan itu gereja katedral di Lapangan Banteng berdiri dengan megahnya di pusat kota Jakarta. Padahal kota Jakarta ada kota didirikan oleh Fatahillah dengan mengirim tentara dari Cirebon dan mengusir penjajah Portugis yang kafir. Dibelanya, direbutnya kota Sunda Kelapa, kemudian didirikannya kota Jakarta dengan mengambil nama Jayakarta, terjemahan dari Fathah Mubina dari Al-Quran surat Al-Fatah. Tetapi kita tidak pernah membongkar gereja di tempat-tempat strategis, di Jalan Matraman, di Jalan Salemba, di depan stasiun Gambir, gereja katedral. Tidak kita robah, walaupun kita mendirikan Istiqlal hanya berseberangan jalan. Dan setiap ada acara-acara di gereja katedral yang mengundang tamu yang banyak dan mobil mereka tidak bisa diparkir di halaman gereja, Masjid Istiqlal dibuka, dipersilahkan untuk parkir mobil-mobil yang akan beribadah di gereja katedral tersebut. Apakah ini bukan sebuah toleransi yang saya katakan mungkin sangat nyata, mungkin juga agak berlebihan dibandingkan dengan nasib kita di Eropa? Tidak pernah ada izin untuk bisa membangun sebuah masjid. Kita terpaksa membangun Islamic Center. Di dalam Islamic Center itulah kita bisa melakukan ibadah. Tapi alhamdulillah, Allah mentakdirkan orang-orang Nasrani di Eropa meninggalkan ajaran agama mereka, gereja menjadi kosong, kemudian dijual, diiklankan, dibeli oleh umat Islam. Gereja itu tanpa dirubah, karena memang tidak ada izin untuk merubah bangunan yang telah berumur 50 tahun lebih. Gereja itu menjadi masjid dan sangat ramai dikunjungi oleh umat Islam. Jumat penuh, tarawih penuh. Sampai di London ada Jumat yang dibuat 2 shift karena masjid tersebut yang berasal dari gereja tidak bisa menampung jamaah umat Islam. Alhamdulillah, oleh karena itulah jangan ragu-ragu umat Islam Indonesia untuk mengamalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan umat Islam untuk hadir di dalam acara Natalan bersama, walaupun acara Natal tersebut tidak dilakukan di gereja. Tapi karena pada hakikatnya Natalan bersama adalah sebuah ritual, sebuah ibadahnya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kecuali kalian mengikuti ajaran agama mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul khalaiq wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah kedua ini saya akan bacakan teks fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah mengharamkan acara Natalan bersama, dan fatwa ini tidak pernah dicabut. Bahkan Buya Hamka melepaskan jabatan yang sangat terhormat dari Ketua Umum MUI karena beliau dipaksa oleh pemerintah untuk mencabut fatwa Natalan haram ini. Buya Hamka lebih memilih mundur dari jabatan Ketua Umum daripada harus mencabut fatwa tersebut. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan Natalan bersama haram tidak pernah dicabut, dan alhamdulillah Buya Hamka husnul khotimah. Beberapa bulan kemudian beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal bersama memperhatikan perayaan Natal bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disangka sama dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Karena salah pengertian tersebut, ada sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan Natal. 3. Perayaan Natal bagi orang-orang Kristen adalah merupakan ibadah. Menimbang, umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang perayaan Natal bersama. 2. Umat Islam agar tidak mencampur adukan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain. 3. Umat Islam harus berusaha untuk menambah iman dan takwanya kepada Allah tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kemudian tidak saya bacakan seluruhnya, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan berdasarkan Al-Quran ayat sekian, surat sekian. Kemudian ada 6 ayat yang membolehkan umat Islam berdagang, duduk bersama, naik pesawat bersama, bertetangga. Kemudian bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain. Al-Quran Al-Kafirun ayat 1-6, Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 42 bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Isa bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Al-Quran surat Maryam ayat 30-32. Begitu juga Al-Quran ayat Al-Maidah ayat 75, Al-Baqarah ayat 285. Kemudian bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Al-Masih itu anaknya, anak Tuhan, maka orang itu kafir dan musyrik berdasarkan surat Al-Quran ayat Al-Maidah ayat 72 dan Al-Maidah ayat 73 dan At-Taubah ayat 30. Kemudian bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah ia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya agar mereka mengakui Isa dan ibunya Maryam sebagai Tuhan. Isa menjawab tidak. Hal itu berdasarkan Al-Quran surat Maidah ayat 116 118. Kemudian Islam mengajarkan bahwa Allah itu hanya satu berdasarkan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Kemudian Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat, dari larangan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas. Kemudian ada hadis Nabi, kemudian ada kaidah usul fikih Darul Maqasid muqaddamun ala jalbil masalih, mengambil manfaat, meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat. Kemudian kesimpulan atau keputusan fatwa MUI berbunyi secara tekstual sebagai berikut. Majelis Ulama Indonesia menfatwakan: 1. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. 2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Saya ulangi, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. 3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Jakarta 1 Jumadil Awal 1401 Hijriah, 7 Maret 1981. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Kiai Haji M. Sukri Ghazali, Sekretaris Komisi Fatwa Dr. Andes Haji Mas'ud. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, jelaslah ayatnya, hadisnya dan fatwa MUI
dan soal agama Islam, MUI menjadi satu rujukan, menjadi standar untuk diikuti oleh umat Islam Indonesia. Dan di dalam penutupan Rakernas MUI yang diadakan di Istana Negara, Presiden SBY mengatakan, urusan agama kami pemerintah ikut kepada Majelis Ulama Indonesia. Wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sana bi malaikatil musabbihati bi kursi wa lam yadal qailan alima innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammiril yahuda wat tughata wal mufsidin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sattit samlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma wahhid sufufana saffan ka'annahum bunyanun marsus wa alif qulubana kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.